Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada siang hari ini saya merenungi dan mengamati banyak hal. Di tengah-tengah kegencaran dan kegentaran yang terjadi di Timur Tengah sana, ada satu hal yang saya lihat di situ yang akan mencolok dan sangat nyata yang melanda semua manusia, terutama di daerah sekitar Gaza yang mengalami pertempuran dan pembunuhan yang begitu massal. Tapi harapan saya kita akan berdoa supaya segera damai semuanya dan Tuhan membuat sesuatu jalan keluar yang diselesaikan dengan baik. Nah, di tengah-tengah seperti begitu ada satu sikap manusia di akhir zaman ini, yaitu ketakutan. Akhir zaman artinya akhir daripada segala zaman. Tidak ada zaman lagi setelah ini. Jangan dikatakan bahwa akhir zaman itu artinya sudah kiamat. Bukan, tetapi akhir daripada segala zaman. Kita sedang berada di penghujung daripada akhir zaman. Nah, oleh karena itu kita bisa mengerti dan kita tahu bersama di waktu Yesus dicobai iblis, maka dia mengundurkan diri dan mencari waktu yang tepat. Dia tahu hari-hari ini bagi dia sempit, maka dia gencar untuk melakukan banyak hal, untuk menyerang anak-anak Tuhan, untuk membinasakan iman anak-anak Tuhan. Dan ada satu spirit yang akan diberikannya, yaitu ketakutan. Takut dalam segala hal. Nah, padahal firman Tuhan berkata, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Tetapi ketika manusia mengalami yang disebut dengan ketakutan, maka semua itu sirna seketika. Sebab si jahat mengambil kesempatan. Ketakutan membuat orang bersikap defensif. Apa itu defensif? Apakah artinya sikap defensif? Sikap defensif adalah sebuah sikap bertahan. Bertahan dalam pengertian yang negatif. Sikap defensif biasanya akan muncul ketika kita terbukti melakukan kesalahan, tetapi kita tidak mau mengakuinya. Itu defensif. Orang akan cenderung merasa bahwa jika mereka mengakui kesalahannya, mengakui pelanggarannya, dan tidak membela diri, mereka akan semakin lemah. Sebab itulah dikatakan di dalam firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi itu dia berkata selanjutnya, Yesus datang memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Kelimpahan di sini Bapak Ibu Saudara bukan berarti kelimpahan uang, tetapi kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera. Meskipun banyak pergumulan yang mengelilingi kita, kita harus pegang firman Tuhan dong. Walau 1.000 di sebelah kiri kita, 10.000 di sebelah kanan kita, kita hanya menonton saja. Tetapi orang yang defensif, kenapa terjadi? Dia bertahan karena dia ketakutan. Ketakutan yang membuat orang lupa semuanya. Hosea 5 ayat 15, dia berkata begini. Tuhan berkata begini, aku akan pergi pulang ke tempatku, kata Tuhan, sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajah Tuhan. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku, kata Tuhan. Ini firman, saudaraku. Ini firman. Orang yang defensif enggan mengakui kesalahannya, seperti yang saya katakan tadi. Cenderung merasa bahwa dia benar, membela diri dan lain sebagainya. Ya. Berusaha mempertahankan
dirinya meskipun dia bersalah. Karena merasa malu, karena merasa takut, cemas, atau marah karena disalahkan atau dikritik. Dan kebanyakan ini pada orang-orang yang sudah punya status sosial yang sangat tinggi menurut pandangan manusia, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi ini menurut pandangan manusia. Ketika seseorang yang sudah di atas level yang menengah, dia tidak mau mengakui ini. Dan dia bahkan mempersalahkan orang lain, mencari kesalahan orang lain. 1 Petrus 3 ayat 9. Sebetulnya apa dikatakan oleh Petrus begini? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Ingat itu. Ini firman. Ya. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Mau diberkati? Mau memperoleh berkat? Firman Tuhan berkata, jangan membalas kejahatan. Tetapi banyak orang berkata begini, mata ganti mata, bro. Ada banyak orang yang sering saya katakan, mereka sering memutar balik firman Tuhan. Kalau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kanan. Kalau sudah ditampar pipi kanan, berarti habis. Maka saya nanduk. Itulah orang yang defensif. Orang yang ketakutan cenderung membalas dengan alasan apapun. Ya. Sekali lagi ingat, defensif, sikap bertahan. Bertahan dalam kesalahan. Bertahan padahal dalam hal yang salah. Akuilah firman Tuhan yang berkata, jika engkau mengaku dosamu, maka aku adalah Allah yang setia. Tetapi apa sebab damai sejahtera kita sudah diambil oleh si jahat? Saya katakan tadi, ini akhir dari segala zaman. Orang yang ketakutan, apa yang ada dalam benaknya, dalam pikirannya, bagaimana saya membalas dengan alasan membela diri. Ya, membela diri. Bahkan mereka melakukan secara membabi buta. Mencari kesalahan di sana sini, mengambil kesempatan. Kapan saya ada kesempatan, saya sikat kau, saya permalukan kau tanpa pertimbangan sedikit pun. Nalar kemanusiaan rohaninya sudah hilang. Saudaraku, hati-hati dengan defensif. 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Ini surat Petrus berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, mencintai hidupnya, mau melihat hari ini baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan yang menipu. Orang dunia berkata, memang lidah tidak bertulang. Memang kalau lidah bertulang, maka kita nggak bisa bicara. Tapi banyak itu di sana sini. Bukan di sini ya, di sana dan di sini. Orang yang defensif. Yang pertama yang dia lakukan kejahatan ini. Ada yang secara gamblang, ada yang secara rahasia. Mission silence. Wow. Oh. Padahal membunuh karakter. Belum tentu benar yang dikatakannya. Penuh dengan tipuan. Bahkan tidak segan-segan merusak hubungan yang sudah baik. Oh my God. Hubungan yang sudah baik rusak akibat daripada defensif.
karena nilai sosial kemasyarakatannya terganggu sedikit. Dengan pengkhianatan, hal ini bisa menjadi bumerang yang merusak hidupnya sendiri. Mari kita melihat di dalam Mazmur 32 ayat 5. Pemazmur berkata begini, dosaku kuberitahukan kepadamu Tuhan, dan kesalahanku tidak akan kusembunyikan. Ini pengakuan daripada seorang Daud. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosa. Kenapa Daud berkenan kepada Allah seperti yang dikatakan dalam Kisah Para Rasul? Dia berkata di sana firman-Nya, setelah Saul mati, maka aku mendapati Daud bin Isai yang berkenan di hatiku, kata Tuhan, karena dia menuruti segala firman dan titah-titahku. Apakah Daud tidak bersalah dan berdosa? Oh, banyak. Ya. Banyak. Dia menjebak seorang perwiranya untuk mendapatkan istrinya. Kemudian yang paling parah, waktu dia menghitung tentaranya, Tuhan marah. Akibatnya, efeknya besar. 70.000 bangsa Israel mati. Karena Tuhan berkata, pilih. Tetapi kenapa Tuhan mengasihi Daud meskipun dosanya semerah kermizi? Tuhan ingat perkataannya, maka menjadi putih seperti salju. Akuilah, akui. Ya. Jangan defensif. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu, kata Tuhan Yesus, berasal dari si jahat. Nah, saudaraku, pada siang hari ini saya tergerak. Bagaimana caranya supaya menghilangkan sifat defensif ini? Yaitu hanya satu seperti yang dilakukan oleh Daud. Ya. Baik di hadapan manusia, di hadapan Tuhan, maupun di hadapan manusia. Ya. Mazmur 38 ayat 18. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Aku cemas, aku gelisah. Makanya kadang-kadang begini Bapak Ibu Saudara, saya minta maaf ya. Banyak orang fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Katanya almarhum Jenderal Nasution. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Banyak orang membunuh karakter orang. Karena belum mencari tahu ABCD. Nah, jangan menutup diri saudaraku. Mari kita mengakui segala kelemahan kita. Kasih menutupi banyak dosa bukan berarti dosa itu baik. Bukan. Tapi ini kan perkataan yang kasih pasti lemah lembut. Tapi apa yang terjadi? Kalau sikap daripada bertahan defensif ini masih menghantui kekristenan kita, kerohanian kita, maka kita tambah hari tambah gawat dan mengalami hal yang tidak baik. Tetapi saran saya mengakhiri firman Tuhan pada siang hari ini, jangan menutup dirilah. Mulailah melatih diri melalui pergaulan agar hidup kita semakin hari semakin dipulihkan. Amin saudara-saudara. Semoga firman ini kita harus mengakui deh. Akui saja. Sehingga kita bisa disukai oleh Tuhan dan manusia. Ya. Saudaraku, ini satu hal yang harus dihindari dan harus kita potong. Karena itu nggak baik.
merugikan banyak orang, merugikan diri sendiri, dan merugikan hubungan kita dengan Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kita semua, termasuk saya. Saya perlu dikhotbahkan dulu, baru saya mengkhotbahkan orang lain. Banyak orang dikhotbahkannya orang lain, tapi dirinya enggak. Makanya dikatakan firman itu seperti pedang bermata dua. Kesini dulu deh, baru ke sana. Mari kita berdoa. Kami telah mendengarkan sebagian dari pada firman-Mu yang menguatkan kami di siang ini. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan hati kami. Supaya di hari-hari mendatang ini, di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kegelisahan banyak orang, dalam ekonomi, dalam rumah tangga, dalam pelayanan, dalam segala sesuatu hubungan sosial kemasyarakatan. Bila mana ada hal ini yang Engkau dapati dalam diri kami, dalam gereja-Mu, kepada setiap umat-Mu, ampuni Tuhan. Mulai hari ini kami mau terbuka kepada Tuhan, dan kami mengakui kesalahan kami seperti yang dilakukan oleh Daud. Biarlah seperti yang dilakukan oleh Daud, setiap kami baik yang menyampaikan maupun kami pemirsa yang mendengar di mana saja. Semoga berkat firman Tuhan ini mengubah kami kembali menjadi manusia rohani, menjadi manusia milik Allah seutuhnya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut kebenaran firman Tuhan, dan kami dikenyangkan apa yang dikatakan oleh Daud. Aku menyimpan janji-Mu dalam hatiku, supaya aku jangan berdosa kepadamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Tuhan memberkati.